Lagi viral, para santri melakukan demo untuk menolak keberadaan miras di Yogyakarta. Nah, pemirsa, gimana sih ya? Gimana sih permasalahan miras ini akarnya kayak apa? Dibasmi, dirazia, kok masih ada gitu ya? Nah, kita sore hari ini akan berbincang-bincang bareng Bung Hanif Kristianto. Kita sapa aja beliau. Assalamualaikum Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanang. Iya, Bung Hanif ini kesekian kalinya masalah miras ini ya minuman keras. Kalau minuman kerasnya es batu nggak apa-apa. Cuma ini yang memabukkan gitu ya. Dan kali ini di Yogyakarta. Nah, gimana Bung Hanif menjamurnya miras ini kok kian berjamur gitu. Silakan Bung Hanif. Ya, ini cukup memprihatinkan ya kalau kita amati secara lebih mendalam bahwa kondisi yang ini terkait dengan miras ya, yang menjadi tantangan terbesar dalam menjaga agar akal masyarakat itu juga tetap waras. Nah, faktanya miras tidak hanya merusak individu ya, jadi miras juga menimbulkan keresahan sosial. Nah, ini karena dampak dari itu menyulut juga aneka tindakan kejahatan. Nah, ini juga menjadi tantangan pemerintahan yang baru, apakah mampu untuk memberantas miras sampai ke akarnya, atau malah menikmati ya pendapatan pajak dari miras ini. Nah, sehingga esensi dari pembinaan masyarakat ya baik itu remaja maupun orang-orang dewasa untuk tetap produktif tapi lagi-lagi terganjal ya dengan perusakan akal melalui miras ini dan kita juga melihat bahwa miras ini juga tidak hanya menyasar kalangan tertentu ya tapi sudah termasuk kalangan remaja. Faktanya pada tahun 2014 saja ya, jadi kalau kita tengok di 10 tahun yang lalu itu yang dilakukan oleh Gerakan Nasional Anti Miras itu 23% remaja pernah mengonsumsi miras. Artinya pada waktu itu ya ada sekitar 60 jutaan remaja ya sekitar 15 jutaannya diantaranya adalah pengkonsumsi miras. Nah, ini tidak aneh karena memang ya tadi sebagaimana juga disampaikan ya termasuk di kota-kota besar itu dengan sangat mudah untuk mendapatkannya. Apakah itu di toko-toko modern, di kawasan wisata, atau memang ya sengaja dijual bebas sesuai dengan kondisi lokal masing-masing ya. Kan ada juga tuaan begitu ya, miras-miras yang lokalan yang dan sebagainya itu. Nah, ini juga menjadi catatan penting bagi kita ya. Apalagi kalau kita tadi menyinggung berkaitan dengan demo yang dilakukan ya misalnya di Yogyakarta sebagai pusat kota pelajar dan pendidikan Islam ini menjadi masalah serius ya. Dan sekali lagi juga dampaknya juga ada santri yang menjadi korban penusukan dan penganiayaan. Dan ternyata pelakunya itu dalam keadaan mabuk akibat pengaruh miras. Ya. Belum lagi kita nanti bicara kecelakaan dan sebagainya. Kapan beberapa waktu yang lalu pada momen Halloween di Surabaya itu ada dua mobil yang kecelakaan ya akibat pengaruh minuman alkohol. Bahkan sampai menewaskan dua pengunjung warung kopi. Nah, jadi enak-enak ngopi ternyata ada yang nyeruduk ya dari luar. Nah, ini juga sangat menjadi ironi besar bagi kita semuanya. Makanya saran saya bagi pemerintah atau penguasa baik tingkat daerah maupun juga sampai pusat bahwa seharusnya Anda sebagai seorang muslim itu juga melindungi moral dan akal masyarakat. Jangan sampai membiarkan minuman itu beredar, apalagi diproduksi secara massal. Nah, apakah itu karena peredaran itu legal atau ilegal ya sama saja. Nah, ini yang sering kita temui di tengah-tengah kita ya. Kadang-kadang terjadi penangkapan itu kan karena ini minuman keras yang ilegal. Sementara di yang lain itu dilegalkan. Seperti itu, Mas Tanang. Iya, Bung Hanif. Kadang ada yang menganggap miras atau mabuk itu solusi atas pikiran mereka yang kalut karena mungkin tekanan ekonomi, ada yang putus sama pacarnya gitu. Nah, sebenarnya solusi dalam Islam itu bagaimana, Bung Hanif?
Ya, kalau kita cermati ya, ini memang Islam ini sangat unik dan memang salah satu tujuan dari penerapan syariat Islam itu menjaga akal. Nah, sehingga Islam menjauhkan hal-hal yang itu mengakibatkan kerusakan akal atau kehilangan akal. Nah, karenanya Islam juga menjadi salah satu cara ya terkait dengan tindakan yang preventif. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sudah tegas berfirman di dalam Al-Maidah ayat 90. Jadi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Jadi wahai orang yang beriman, sungguh minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah semua itu agar kalian beruntung. Nah, ini Allah sendiri sudah menegaskan bahayanya. Ya, jadi kalau di kita sebagai manusia diminta ya untuk menjauhi dan sebagainya berarti ada madorot yang lebih besar. Nah, ini salah satu tindakan preventif. Bahkan Rasulullah juga dengan tegas ya bersabda, kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haramun. Jadi setiap yang memabukkan adalah khomer dan setiap khomer adalah haram. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, apakah juga minum itu sedikit ataupun banyak ya, sedikit ataupun banyak itu juga sama-sama haram. Nah, karenanya ini yang menjadi catatan penting bagi kita bahwa Islam sangat jelas ya melarang miras ya karena tidak hanya dampak yang ditimbulkan, lebih dari itu ya karena merusak akal, bisa jadi merusak jiwa. Bahkan ada juga tindakan-tindakan yang di luar nalar ya ketika orang itu mabuk ya. Ya, misalnya pernah Rasulullah bersabda, jadi tak akan berzina seorang pezina saat dia berzina, sementara dia mukmin. Tak akan minum khamr seorang peminum khamr saat dia meminum khamr, sementara dia mukmin. Nah, ini seperti mana ada hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini kalau kita cermati di situ ada tindakan preventif. Nah, jadi Islam melarang dengan tegas preventif itu ya karena apa? Merusak akal dan segala sesuatu yang merusak akal itu adalah haram. Ini tidak hanya menjaga diri sendiri sebagai manusia, tapi juga menjaga kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, alhasil bisa jadi kejahatan-kejahatan yang muncul atau peristiwa-peristiwa yang itu menjadikan orang lain sebagai korban, apakah itu pembunuhan, penusukan, ya, ataupun tawuran, ya, misalnya ataupun tindakan-tindakan kekerasan yang lain yang diakibatkan oleh kehilangan akal karena minuman keras. Nah, karena itu ini sangat larang keras. Nah, karenanya ini saran juga kepada penguasa baik tingkat lokal maupun sampai nasional, maka miras itu harus dilarang, bukan diatur ya peredarannya, tapi ya dilarang produksinya, dilarang mengedarkannya, ya, dan juga dilarang untuk mengonsumsinya. Seperti itu, Mas Nana. Baik, terima kasih Bung Hanif atas pemaparannya dan solusinya sudah jelas gitu ya bahwa Islam sudah punya solusinya secara sistemik gitu ya. Tinggal kita mau berusaha menerapkannya ataukah tidak seperti itu. Terima kasih Bung Hanif atas pemaparannya. Semoga ini menjadi masukan buat para penguasa saat ini agar kedepannya miras ini bisa dilarang bukan diatur gitu ya. Baik, pemirsa Khilafah Anus yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.